Lorong hotel lantai 3 itu sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah kebohongan. 10 langkah menuju pintu kamar 303, dan di baliknya, bukan lembur, bukan pekerjaan, melainkan pengkhianatan yang akan mengubah hidup seorang wanita selamanya. Malam itu, Kinan tidak hanya kehilangan suaminya. Ia kehilangan rumahnya, kepercayaannya, dan masa lalunya. Namun dari kehancuran itulah, lahir seorang perempuan yang tak lagi meminta keadilan. Ia menciptakannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Lorong lantai 3 hotel berbintang itu terasa begitu sunyi dan dingin. Karpet tebal berwarna merah marun yang melapisi lantai meredam suara langkah kaki Kinan, tetapi tidak bisa meredam gemuruh di dalam dadanya. Kinan berdiri mematung di sudut lorong, menatap nanar ke arah pintu kamar bernomor 303 yang hanya berjarak 10 langkah. Ia meremas ponselnya kuat-kuat saat nama Mas Bram terpampang jelas di layar. Kinan menggeser tombol hijau. "Halo, Mas." Sapa Kinan lembut, menggigit bibir bawahnya menahan isak. Suara bariton Bram terdengar ketus. "Dek, kamu belum tidur? Aku kan sudah bilang tadi sore. Jangan tunggu aku pulang. Kerjaan di kantor lagi gila-gilaan. Aku harus lembur sampai pagi." Kinan memejamkan mata. Kebohongan itu meluncur begitu mulus. "Gak usah," tolak Bram cepat saat Kinan menawarkan untuk memesankan makanan. "Aku lagi fokus banget. Nanti konsentrasiku buyar. Kalau aku terus-terusan angkat telepon kamu, kapan kerjanya selesai?" Air mata hangat mulai menetes di pipi Kinan, kontras dengan dinginnya udara hotel. Sambungan telepon terputus sepihak. Kinan menyeka air matanya. "Cukup. Sekarang adalah waktunya pembuktian." Kinan melangkah maju, kakinya terasa berat, namun kemarahan memberinya kekuatan. Ia sampai tepat di depan pintu 303. Ia bisa mendengar suara samar-samar, tawa suaminya. Ia mengaktifkan mode perekam video di ponselnya, dan menyelipkannya di saku kemeja bagian depan. "Tu. 3 ketukan tegas. "Siapa layanan kamar?" Terdengar suara Bram dari balik pintu. Pintu perlahan terbuka menampilkan celah yang semakin lebar. Di sanalah dia. Bram berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan celana pendek dan kaos tipis dengan senyum yang siap menyapa pelayan hotel. Namun, senyum itu seketika luntur, berganti dengan wajah pucat pasi. "Siapa sih? Sayang? Kok lama banget?" Seorang wanita muda dengan rambut tergerai, Sarah, muncul mengenakan kemeja kerja Bram yang kebesaran. Wanita itu menengok melewati bahu Bram, dan saat melihat Kinan berdiri di sana, jeritan kecil tertahan di tenggorokannya. Waktu seolah membeku. Kinan." Suara Bram akhirnya keluar, serak dan pecah. Kenapa kamu di sini?" Kinan tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan dingin, membiarkan kamera di sakunya merekam semuanya. Bram meluncurkan kebohongan konyol, "Ini enggak seperti yang kamu pikirkan. Kita cuma lagi bahas materi presentasi." Sarah ketumpahan kopi. Kinan menepis tangan Bram, tersenyum miring penuh penghinaan, lalu memutar tumitnya. Ia berbalik badan. "Kinan, tunggu. Jangan pergi." Seru Bram panik. Kinan melangkah masuk ke dalam lift, menekan tombol G. Saat pintu besi itu perlahan menutup, ia bisa melihat Bram berdiri di kejauhan, memegangi kepalanya dengan frustrasi. Begitu lift mulai turun, pertahanan Kinan runtuh. Ia merosot, bersandar pada dinding dingin lift, mencengkeram dadanya yang terasa sakit luar biasa. Air mata yang tadi ia tahan sekuat tenaga kini tumpah ruah, membanjiri pipinya tanpa suara. Ia menangis tanpa isak, menjerit dalam diam. Kinan pulang, bukan untuk mengadu, tetapi untuk berperang. Setelah Dika berangkat sekolah, Kinan masuk ke kamar. Ia teringat kunci cadangan laci kerja Bram yang tersembunyi. Dengan tangan gemetar, Kinan membuka laci itu. Ia menemukan map merah bertuliskan notaris.
Di dalamnya ada salinan sertifikat rumah ini, rumah warisan dari almarhum ayah Kinan, yang telah digadaikan dengan perjanjian hutang piutang senilai 1,5 miliar rupiah. Di bawahnya, terselip brosur apartemen mewah di Jakarta Selatan. Ada tulisan tangan Bram, unit 12B DP lunas. Disertai struk bukti transfer uang muka 500 juta rupiah. Nama pemesan unit, Serafina Andini. Dunia Kinan runtuh seketika. Bram tidak hanya mengkhianati cintanya, Bram merampoknya. Rumah ini telah digadaikan diam-diam untuk membelikan istana bagi gundiknya. Kinan merosot ke lantai, hatinya hancur berkeping-keping menjadi debu. Kinan menemui Om Dharma, sahabat mendiang ayahnya, seorang pengacara senior. Om Dharma menatap serius lembaran-lembaran bukti itu. Ini rumit, Kinan. Hutang ini bisa dianggap hutang bersama. Kalau kamu gugat cerai sekarang, kamu bisa keluar dari pernikahan ini sebagai janda miskin yang ikut menanggung hutang suaminya. Jelas Om Dharma. Kinan menatap putus asa. Jadi, aku harus bagaimana, Om? Om Dharma mencondongkan tubuhnya. Kamu harus bertahan. Jangan konfrontasi dulu. Jangan sampai dia tahu kamu tahu soal sertifikat ini. Jadilah aktris terbaik demi anakmu. Biarkan dia lengah. Kumpulkan bukti perselingkuhannya lebih banyak. Rekam pembicaraan. Begitu bukti siap, kita serang balik. Tapi sampai hari itu tiba, kamu harus menelan rasa sakitmu bulat-bulat. Kinan berdiri di depan cermin, mengambil gunting, dan memotong rambut panjangnya. Helai rambut hitam jatuh ke lantai. Kinan berhenti menjadi korban. Sore harinya, Kinan memasang wajah cemas buatan saat Bram pulang. Mas, aku dengar gosip gak enak tadi pas arisan. Katanya ada audit besar-besaran dari pusat ya. Bram tersedak kopinya. Uhuk. Kamu dengar dari mana? Isu audit memang sedang santai. Kinan melanjutkan dengan mulus. Aku takut. Rumah kita kan atas nama kita berdua. Kalau Mas kena audit, rumah warisan ayah bisa disita juga. Solusinya, banyak yang bikin perjanjian pisah harta dadakan. Biar aset-aset dipindah nama ke istri semua. Kinan menatap Bram polos. Bram tersenyum lebar, merasa mendapatkan solusi langit. Kamu pintar juga, Dek. Ide bagus. Kita harus amankan aset kita. Bram setuju menemui notaris Om Dharma besok siang. Namun saat Bram hendak beranjak mandi, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi chat muncul di layar dari Sera. Mas gawat. Orang bank telepon aku. Katanya pencairan 1 miliar ditahan karena ada laporan tanda tangan palsu. Mereka mau lapor polisi. Wajah Bram berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia menoleh perlahan ke arah Kinan. Tatapannya adalah tatapan binatang buas yang terpojok. Kinan, suara Bram rendah, menggeram. Ia mencengkeram lengan atas Kinan dengan kasar. Kamu ke bank hari ini? Kamu mau jeblosin suamimu sendiri ke penjara? Hah? Kinan menjerit ketakutan palsu, lalu memutar balikan fakta. Aku kesana justru mau nyelamatin kamu. Orang bank curiga tanda tangan di berkas pengajuan kredit itu beda sama tanda tangan aku di KTP. Aku panik. Mas, aku bilang ke Om Dharma, solusi satu-satunya adalah ratifikasi ulang di notaris, membuat akta pisah harta. Akta itu akan membebaskanmu dari tuntutan pidana. Bram, yang kalut, akhirnya menyerah. Kamu yakin Om Dharma bisa atur itu besok? Yakin, jawab Kinan mantap. Pagi harinya di kantor notaris, Om Dharma meyakinkan Bram bahwa ini adalah solusi terbaik agar Bram aman dari hukum. Ini bisa dibatalkan, Om. Kalau auditnya udah selesai, tanya Bram ragu. Tentu, bisa diubah kapan saja asal kedua belah pihak setuju, jawab Om Dharma. Tanpa membaca lebih teliti, Bram mengambil pulpen. Sret, sret. Tanda tangannya menggores di atas meterai, secara hukum mengalihkan 100% kepemilikan rumah dan semua hutang yang ada menjadi tanggung jawab pribadinya. Sah, ucap Om Dharma. Keluar dari kantor notaris, Bram merangkul Kinan lega. Aku harus kabari Sera, maksudnya tim proyek kalau masalah dana sudah aman. Kinan tersenyum. Ia menelepon kepala cabang bank. Pak Hadi, saya Kinan. Akta notarisnya sudah jadi.
Tolong batalkan pencairan dana 1 miliar itu secara permanen. Rumah itu sekarang resmi milik saya 100%, dan saya tidak menyetujui hutang suami saya. Hari Sabtu tiba. Halaman belakang rumah yang dihiasi lampu-lampu gantung menjadi panggung mewah. Bram berdiri gagah, memeluk pinggang Kinan saat menyambut tamu. Ia merasa di puncak dunia. Malam ini bukan hanya syukuran jabatan, tapi juga perayaan 5 tahun pernikahan saya dengan wanita hebat di sana. Kinan, Bram menunjuknya dramatis. Kinan berjalan perlahan menaiki panggung. Saya juga ingin memberikan hadiah spesial untuk Mas Bram dan juga Mbak Sera yang sudah banyak membantu suami saya bekerja lembur siang malam. Wajah Sera dan Bram menegang. Saya sudah menyiapkan sebuah video kenangan. Sebuah dokumentasi kejujuran yang jarang kita lihat di zaman sekarang. Kinan memberi isyarat. Lampu taman seketika dipadamkan. Fokus semua orang tertuju pada layar putih besar di belakang panggung. Layar itu menampilkan rekaman video yang goyang. Lorong hotel, pintu 303 terbuka, wajah kaget Bram, dan Sera yang manja. Jeritan tertahan terdengar dari para tamu. Matikan. Matikan layarnya, teriak Bram panik, menerjang operator. Video berganti, kini menampilkan foto-foto dokumen perbankan, sertifikat rumah, bukti transfer apartemen atas nama Serafina Andini, dan buku kontrol kehamilan Sera. Kinan kembali bicara melalui mikrofon, suaranya menggelegar. Hadirin sekalian, inilah lembur yang dilakukan suami saya. Menggadaikan rumah warisan ayah saya, demi membelikan apartemen untuk selingkuhannya yang sedang hamil. Pak Dirut naik ke panggung, merebut mikrofon. Bramantio, kamu memalukan perusahaan. Mulai Senin jangan injakkan kaki di kantor. Surat pemecatan akan dikirim. Bram terduduk lemas di lantai. Kinan menyodorkan map biru. Ingat akta yang kamu tanda tangani kemarin? Itu adalah akta pengakuan bahwa rumah ini dan seisinya adalah milikku 100%. Dan karena rumah ini milikku, aku sudah membatalkan pencairan dana 1 miliar dari bank tadi pagi. Ya, jadi kamu tidak punya uang, Mas. Kamu tidak punya pekerjaan. Kamu punya hutang 500 juta yang sekarang jadi hutang pribadimu, dan kamu punya bayi yang harus dibiayai, ujar Kinan. Sera menjerit histeris. Kinan menunjuk gerbang. Sekarang silakan keluar dari rumah saya. Bawa selingkuhanmu itu. Kinan, kamu tega. Rintih Bram, mencoba meraih kaki Kinan. Kinan menendang pelan tangan Bram. Ayah Dika sudah mati di kamar 303. Satpam kompleks segera menggelandang Bram yang meronta-ronta dan Sera yang menangis meraung-raung keluar. Kinan berdiri tegak. Ia menarik napas panjang. Namun, saat ia turun dari panggung, kepalanya tiba-tiba terasa pening. Ia berpegangan pada tiang tenda. Kerja bagus, Nak, bisik Om Dharma. Terima kasih, Om. Sekarang tinggal satu babak lagi. Membangun puing-puing ini menjadi istana baru. Jawab Kinan sambil memegang perutnya yang mendadak terasa mual. Ia tertegun. Stres dan fokus balas dendam membuatnya lupa. Ia telat datang bulan 2 minggu. Apakah mungkin? Benih terakhir dari pernikahan yang telah karam. 6 bulan telah berlalu. Kinan duduk di teras belakang rumahnya, menikmati hembusan angin sore. Perutnya kini mulai membuncit terlihat jelas di balik gaun hamil longgar berwarna peach. Ia hamil anak kedua. Rumah ini kembali bernapas lega. Bisnis catering premium yang ia rintis berkembang pesat. Kinan mengambil gawai di meja. Sebuah notifikasi chat muncul dari nomor tak dikenal, nomor baru Bram. Pratinjau pesan, Dek, tolong balas. Aku sakit. Sera pergi ninggalin aku sama bayinya. Dia nggak mau urus anak kalau nggak ada uang. Boleh aku pinjam uang sedikit atau setidaknya izinkan aku tidur di garasi demi Dika. Kinan mendengus. Karma bekerja sangat cepat dan brutal. Kinan menatap layar gawai itu sekali lagi. Bukan apa-apa, Nak, cuma pesan sampah. Jawab Kinan tenang pada Dika yang menghampirinya. Jarinya bergerak menyapu layar. Blokir. Hapus. Kinan menyesap tehnya lagi. Matahari mulai terbenam. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, Kinan merasa benar-benar hidup. Ia menghirup udara kebebasan, menghembuskannya perlahan bersamaan dengan hilangnya nama Bram dari kehidupannya untuk selamanya.
8 bulan setelah malam syukuran yang mengubah segalanya, Kinan duduk di ruang rapat ber-AC yang dingin, mengenakan gaun hamil hitam yang elegan, perutnya yang membesar tersandar nyaman di sandaran kursi. Di hadapannya, Bapak Adrian, seorang manajer investasi muda yang rapi dan dihormati, menatap serius proposal bisnis Kinan. Om Dharma yang mendampinginya tersenyum bangga. Bisnis catering Kinan telah melampaui ekspektasi. Dari dapur rumahan, sekarang permintaan datang dari perusahaan-perusahaan besar. Saya terkesan, Bu Kinan, ujar Adrian, menutup map proposal. Dalam 6 bulan, omset Anda naik 400%. Konsep, masakan rumahan premium dengan cerita, sangat kuat. Kami siap memberikan pendanaan seri A untuk pembangunan dapur pusat dan manajemen rantai pasok. Jumlah yang Anda minta, 5 miliar, kami setujui. Kinan merasakan lonjakan kegembiraan yang tulus. Ini bukan uang gadaian atau warisan yang dicuri, ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Terima kasih, Bapak Adrian. Saya jamin investasi ini akan tumbuh pesat. Balas Kinan dengan suara mantap, lalu ia bertukar pandang dengan Om Dharma, yang memberikan anggukan penuh makna. Ini adalah pembuktian finansial terakhir yang ia butuhkan. Beberapa hari kemudian, Kinan berdiri di tengah gudang tua yang luas, di kawasan industri ringan yang strategis. Udara di dalam gudang terasa lembab dan berdebu, tetapi bagi Kinan, tempat ini adalah kanvas masa depannya. Inilah lokasi dapur Kinan yang baru, hasil dari pendanaan yang baru ia terima. Ia memutar tubuhnya perlahan, melangkah di antara tiang-tiang beton kosong. Ia membayangkan di sudut sana akan ada oven-oven industri, di sisi ini meja stainless steel panjang untuk persiapan bahan. Tiba-tiba, ia berhenti. Bayi di perutnya bergerak kuat, bukan sekadar tendangan kecil, melainkan dorongan yang jelas. Kinan tersenyum lembut, meletakkan kedua tangannya di perut. Lihat, Nak, inilah rumah baru kita. Istana baru yang ibu bangun sendiri, bisiknya pelan. Perasaan bangga dan cinta mengalir bersamaan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang diselamatkan, ia adalah arsitek dari kehidupannya sendiri. Rasa lelah karena kehamilan yang sudah mencapai 8,5 bulan itu hilang seketika, digantikan oleh energi optimisme yang membara. 2 minggu kemudian, Kinan memeluk bayi perempuannya yang baru lahir, diberi nama Scar. Kulit bayi itu merah muda, mungil, dan harum. Kinan duduk di kursi berlengan di kamar rumah sakit yang terang, sinar matahari pagi menyinari wajahnya. Dika, yang duduk di sampingnya, dengan bangga mengusap kepala adiknya. Sekar cantik sekali, Bu, mirip ibu, kata Dika polos. Kinan tersenyum, mencium kening putranya. Bayi ini adalah simbol ketahanan, hadiah dari akhir yang menyakitkan. Ia menatap keluar jendela, melihat cakrawala Jakarta yang mulai sibuk. Sebuah pesan singkat muncul di ponselnya dari Om Dharma, mengabarkan bahwa gugatan cerai telah diresmikan dan putusan pengadilan memberikan hak asuh penuh atas kedua anak, serta larangan Bram mendekati properti Kinan. Kinan mematikan ponselnya, tidak lagi membiarkan sisa-sisa masa lalu mencuri perhatiannya. Ia memandang Sekar, lalu Dika, dan akhirnya ke cakrawala. Babak pembalasan telah selesai. Babak membangun kerajaan Kinan baru saja dimulai. Dia siap. Pembangunan dapur Kinan maju dengan cepat, berkat pendanaan yang solid dan pengawasan ketat dari Om Dharma. 3 bulan setelah kelahiran Sekar, Kinan berdiri di tengah gudang yang kini sudah bersih, menyaksikan pemasangan alat-alat dapur industri. Kinan, yang sudah kembali ramping dengan potongan rambut pendeknya yang elegan, mengenakan helm konstruksi putih dan jaket blazer. Ia membawa Sekar dalam gendongan kain di dada, sementara Dika berlarian di dekatnya, mengagumi cerobong asap baja besar. Kinan menyentuh permukaan stainless steel meja persiapan baru. Teksturnya yang dingin dan kokoh memberikan sensasi kepastian. Ini adalah fondasi baru bagi keluarganya, dibangun di atas kehancuran yang lama. Ini bagus sekali, Bu Kinan, kata Mandor Ujang, seorang pria parubaya yang bertahun-tahun bekerja di proyek besar. Anda benar-benar visioner. Konsep dapur terbuka untuk pelanggan dan sistem sirkulasi udaranya sangat modern. Kinan tersenyum bangga. Ia tidak hanya membangun dapur, ia membangun standar. Ia menoleh ke arah Dika yang sedang menempelkan stiker dapur Kinan di dinding. Lihat, Nak. Dari sini,
kita akan memberi makan seluruh kota. Sekar di gendongannya menggeliat, seolah mengamini ucapan sang ibu. Kinan menunduk, mencium kening Sekar. Masa depan terasa begitu cerah, secerah pantulan cahaya di lantai epoksi yang baru dipasang. Setahun setelah pesta yang memalukan itu, dapur Kinan diresmikan dengan acara peluncuran yang mewah dan profesional. Kinan berdiri di pintu masuk dapur pusat yang mengkilap, menyambut para tamu, klien korporat, media gaya hidup, dan tentu saja, Bapak Adrian dari perusahaan investasi. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang rapi dan elegan, memancarkan aura CEO muda yang sukses. Dika dan Sekar yang kini sudah bisa merangkak cepat, dititipkan pada pengasuh di ruang tunggu VIP. "Selamat, Bu Kinan," ujar Adrian, menjabat tangan Kinan dengan hangat. "Saya selalu yakin dengan visi Anda, tapi perkembangan secepat ini melampaui ekspektasi. Ini luar biasa." Kilatan kekaguman di mata Adrian tidak hanya terbatas pada pencapaian Kinan. Kinan membalas senyumnya dengan tenang. "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Adrian. Mari saya perkenalkan pada chef utama kami dan tunjukkan fasilitas penyimpanan dingin baru yang kami bangun." Saat mereka berjalan melewati lorong kaca yang memungkinkan pandangan ke dalam dapur operasional yang sibuk, Adrian berbisik, "Om Dharma bilang, Anda adalah wanita paling tangguh yang pernah ia kenal. Saya setuju. Tapi saya juga melihat bahwa Anda pantas mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan setelah semua yang terjadi." Kinan menoleh, tatapan matanya bertemu. Adrian adalah pria yang baik dan tampan, namun Kinan tersenyum lembut. "Saya sudah mendapatkannya, Pak Adrian. Kedamaian saya ada di dalam dinding-dinding ini dan 2 anak saya di ruang sebelah." 2 tahun setelah perceraiannya, Kinan sedang dalam perjalanan pulang dari pertemuan bisnis di kawasan Sudirman. Ia meminta sopirnya berhenti di sebuah kedai kopi pinggir jalan yang ramai, karena ia tiba-tiba ingin mencicipi kopi tubruk lokal. Saat ia turun dari mobil mewahnya, ia melihat kerumunan kecil di dekat halte bus. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Di sana, Bram, mantan suaminya yang dulu gagah kini terlihat kurus, lusuh, mengenakan kemeja kusam dan celana yang tampak kekecilan. Ia sedang bertengkar hebat dengan seorang wanita setengah baya yang tampaknya adalah pemilik warung. "Tolong, Bu, saya cuma butuh utang semangkuk mie. Anak saya lapar," rintih Bram, suaranya parau. Di samping Bram, duduk seorang anak balita laki-laki yang menangis pelan sambil memeluk mainan yang rusak. Itu pasti putra Bram dan Sarah. Wanita pemilik warung itu mendorong Bram menjauh. "Utang kamu sudah banyak. Kerja. Jangan cuma mengemis." Kinan berdiri di sana, tersembunyi di balik bayangan pohon rindang, menyaksikan seluruh drama itu. Ia merasakan kelegaan yang dingin, bukan kemenangan yang membara. Bram mendongak, matanya bertemu dengan Kinan. Mata Bram yang tadinya penuh amarah dan rasa malu, kini berganti dengan keputusasaan yang tak terhingga. Ia mencoba memanggil Kinan, membuka mulutnya, namun kata-kata tertahan. Kinan tidak bergerak. Ia tidak menyapa, tidak menolong, dan juga tidak mengejek. Setelah beberapa detik kontak mata yang terasa seperti seumur hidup, Kinan menghela napas. Ia memberi isyarat kepada sopirnya untuk membeli semua dagangan wanita warung itu, membayar 2 kali lipat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, Kinan kembali masuk ke mobil. Saat mobilnya melaju, Kinan menoleh ke belakang. Bram masih berdiri di tepi jalan, menatap kosong ke arah mobil Kinan yang melaju menjauh. Kinan menutup matanya. Ia menyadari satu hal, ia tidak perlu melakukan apapun lagi. Balas dendamnya telah lengkap. Kehidupannya yang damai adalah hukuman paling menyakitkan bagi Bram. Kinan membuka matanya di dalam mobil yang melaju di jalanan Sudirman yang padat. Air matanya sudah lama kering, dan ia merasakan keheningan yang damai menggantikan kekosongan yang dulu ia rasakan. Ia menoleh ke belakang, tetapi jalan itu sudah kosong. Bayangan Bram telah benar-benar terhapus. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di konsol mobil. Sebuah notifikasi berita headline muncul, "Skandal penggelapan aset mantan pejabat bank terbongkar, kekasih hamil ikut terseret." Kinan hanya tersenyum tipis, menggeser notifikasi itu. Itu bukan lagi urusannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Bapak Adrian muncul di layar. Kinan menggeser tombol jawab.
Halo, Pak Adrian. Sapa Kinan, suaranya kembali profesional, seolah baru saja keluar dari pertemuan penting. Bu Kinan, saya harap perjalanan Anda lancar. Suara Adrian terdengar hangat. Saya menelepon untuk mengucapkan selamat sekali lagi atas pencapaian dapur Kinan. Om Dharma baru saja memberi saya laporan bahwa kita sudah mendapatkan kontrak catering jangka panjang untuk 3 perusahaan multinasional baru. Perkembangan ini melebihi proyeksi kami. Adrian melanjutkan, saya ingin membahas strategi pendanaan seri B dan juga prospek pembukaan cabang di luar Jawa. Bagaimana kalau malam ini kita makan malam dan membahasnya secara lebih santai? Kinan melihat jam tangannya. Tentu, Pak Adrian. Strategi seri B terdengar menarik. Saya akan atur jadwal saya. Kita bertemu di mana? Kinan setuju, bukan karena tertarik pada Adrian secara pribadi, tetapi karena ia menghargai profesionalisme dan kejujuran yang terpancar dari pria itu, 2 hal yang sudah lama hilang dari hidupnya. 1 tahun lagi berlalu. 3 tahun setelah malam pengusiran itu, Kinan berdiri di atas panggung di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang mewah, menerima penghargaan bergengsi, yang Entrepreneur of the Year, dari majalah bisnis terkemuka. Ia mengenakan gaun malam yang dirancang khusus dan memancarkan aura seorang CEO, yang memimpin kerajaan bisnis bernilai puluhan miliar. Kinan memegang piala kristal itu dengan bangga. Sorot lampu menyorot wajahnya yang matang, cerah, dan penuh percaya diri. Dapur Kinan dimulai dari kehancuran, ujar Kinan di depan mikrofon, suaranya tenang namun bergema penuh otoritas. Saya pernah kehilangan segalanya, kepercayaan, harta, dan harapan. Tetapi saya belajar bahwa kehancuran hanyalah fondasi bagi pembangunan kembali. Investasi terbaik yang bisa kita miliki bukanlah pada pasar saham, properti, atau pasangan, melainkan pada diri kita sendiri. Pada ketangguhan kita untuk berkata, saya layak mendapatkan yang lebih baik, dan saya akan membangunnya sendiri. Tepuk tangan bergemuruh. Di barisan depan VIP, Adrian, yang kini menjadi mitra bisnis Kinan, tersenyum lebar dan berdiri memberikan standing ovation paling keras. Tatapannya penuh kekaguman tulus, bukan hanya pada bisnis Kinan, tetapi pada wanita yang telah berubah total di hadapannya. Beberapa hari setelah malam penghargaan, Kinan dan Adrian berjalan santai di dalam dapur Kinan Pusat yang kini beroperasi penuh. Suara mesin pendingin dan aktivitas para juru masak yang sibuk memenuhi udara. Namun bagi Kinan, suara-suara itu adalah musik yang menenangkan. Adrian memandangi Kinan yang mengenakan seragam dapur Kinan yang rapi. 5 miliar Anda sudah menghasilkan 20 miliar dalam 1 tahun. Bu Kinan, puji Adrian, suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. Ini adalah kisah sukses yang luar biasa. Mereka berhenti di depan lorong kaca yang menampilkan ruang kontrol kualitas yang steril. Adrian menoleh, matanya bertemu dengan Kinan. Saya tahu Anda sudah mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, seperti yang Anda bilang di acara peluncuran dulu, katanya. Tapi, apakah Anda pernah berpikir untuk mengizinkan seseorang berbagi dalam pembangunan istana baru Anda ini? Kinan tersenyum. Ia memahami maksud Adrian sepenuhnya. Ia tahu Adrian tulus, matang, dan ia bisa mempercayainya. Kinan menghela napas, menatap pantulan dirinya di kaca. Istana ini, Pak Adrian, dibangun atas nama saya sendiri, untuk Dika dan Sekar, jawab Kinan perlahan. Saya tidak lagi mencari pelindung, saya adalah arsiteknya. Dan saat ini, saya hanya akan menerima partner, bukan pemilik. Kinan membiarkan kata-kata itu menggantung, sebuah penolakan halus namun penuh hormat. Adrian mengangguk, menerima batasan itu. Saya mengerti. Kalau begitu, izinkan saya menjadi partner terbaik yang pernah Anda miliki, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan. Kinan mengulurkan tangannya, dan Adrian menyambutnya dengan jabat tangan yang erat, menjanjikan kolaborasi dan potensi masa depan yang terbuka. Kinan menatap ke dalam dapur. Ia tidak lagi takut akan kesendirian. Kehidupannya yang damai adalah takdir yang ia pilih, dan ia siap menjalaninya, sendirian atau bersama, asalkan kendali tetap ada di tangannya. 1 tahun lagi berlalu. Dapur Kinan kini tidak hanya melayani Jakarta, tetapi juga Surabaya dan Medan. Kinan dan Adrian berada di ruang kontrol baru dapur Kinan di Surabaya, memandangi peta logistik yang rumit yang menyala di dinding. Kinan,
Mengenakan setelan celana abu-abu yang tajam dan rambut pendeknya yang tertata profesional, menunjuk sebuah titik di Kalimantan. Strategi seri B, kita harus melampaui Sumatera, Pak Adrian. Pertumbuhan di sektor tambang membutuhkan catering premium yang efisien. Kita masuk ke Balikpapan sebelum kompetitor menyadarinya. Adrian terkesan. Ia bersandar di meja, menyilangkan tangan, mengakui kepemimpinan Kinan. Om Dharma sudah mengatur legalitas pendirian PT baru di sana. Secara finansial, kita siap. Namun, kecepatan Anda, Bu Kinan, membuat saya sulit mengikuti. Kinan tersenyum tipis, sorot matanya tajam. Masa lalu mengajarkan saya bahwa kecepatan adalah segalanya, Pak Adrian. Jika Anda tidak bergerak cepat, orang lain akan mencuri aset Anda. Sore hari di Jakarta, Kinan kembali ke rumah setelah penerbangan dari Surabaya. Dika yang kini berusia 10 tahun sedang membantu Sekar, 3 tahun, menanam bunga di taman belakang. Kinan melepas blazernya, menggulung lengan ke meja sutranya. Ia duduk di teras, mengawasi mereka, kelelahan hari kerja perlahan hilang. Sekar berlari kecil menghampirinya, membawa bunga mawar merah muda yang baru dipetiknya. Untuk ibu, katanya dengan senyum polos. Kinan memeluk putrinya erat-erat. Terima kasih, sayang. Dika mendekat, membawa teko sirup dingin. Bu, besok aku ada kegiatan pramuka di hutan kota. Boleh aku bawa nasi kotak dapur Kinan? Yang rendangnya paling enak, biar teman-teman tahu masakan ibu hebat. Kinan tertawa kecil. Momen-momen inilah, suara tawa dan kebanggaan anak-anaknya, adalah imbalan sejati. Ia melihat ke sudut taman, tempat dulu Bram berdiri dengan senyum palsu saat syukuran yang memalukan itu. Tempat itu kini ditumbuhi pohon Kamboja yang teduh. Kinan tidak lagi merasakan sakit, hanya rasa syukur atas apa yang telah dihancurkan, karena dari kehancuran itu tumbuh kebahagiaan yang otentik. Beberapa minggu kemudian, Kinan dan Adrian menghadiri gala dinner perusahaan di Bali sebagai perwakilan Indonesia untuk Forum Investasi Asia. Suasana formal dan elegan. Mereka duduk di meja VIP, membicarakan rencana ekspansi ke luar negeri. Setelah perbincangan bisnis mereda, Adrian mencondongkan tubuhnya. Kinan, ia menggunakan nama depan Kinan untuk pertama kalinya di luar konteks profesional. Kita telah menjadi partner selama hampir 4 tahun. Anda adalah alasan utama investasi kami di sektor catering ini sukses besar. Anda adalah arsitek yang luar biasa. Kinan menatap Adrian, menunggu kelanjutannya. Adrian meraih gelas sampanye di depannya. Saya menghargai batasan yang Anda tetapkan. Saya menghargai bahwa Anda hanya menerima, partner, dan bukan pemilik dalam hidup Anda. Tapi bisakah saya menjadi partner yang membawa Anda ke altar di Bali tahun depan? Kinan terdiam, senyumnya tidak luntur, tetapi matanya memancarkan keseriusan. Pak Adrian, jawab Kinan, kembali ke formalitas. Kita memiliki kontrak 5 tahun yang sangat menguntungkan di depan kita. Saya tidak akan mempertaruhkan itu demi sesuatu yang bisa merusak fokus kita. Pernikahan, bagi saya, adalah pengalihan kendali. Dan saya tidak lagi menyerahkan kendali, bahkan kepada partner terbaik. Adrian tersenyum pahit, namun mengangguk penuh hormat. Saya mengerti, Bu Kinan. Bisnis selalu yang utama. Kinan mengangkat gelasnya. Untuk bisnis kita, Pak Adrian. Dan untuk kontrol penuh. Kinan, Adrian, dan Om Dharma duduk di ruang konferensi kantor pusat dapur Kinan yang baru dibuka di Balikpapan. Dari jendela besar, terlihat pemandangan hiruk-pikuk pelabuhan yang strategis. Kinan memimpin pertemuan tersebut, menyajikan data proyeksi keuangan dengan percaya diri. Omzet mereka telah melampaui semua target seri B. Kita harus segera mengamankan pendanaan seri C, Pak Adrian, ujar Kinan, menunjuk ke peta logistik digital di dinding. Fokus kita bukan lagi pasar domestik, tetapi ekspansi ke Singapura. Saya sudah melakukan studi kelayakan. Catering premium untuk komunitas ekspatriat di sana sangat potensial, terutama dengan konsep masakan rumahan Indonesia yang otentik. Dengan modal seri C, kita akan menjadi perusahaan catering multinasional pertama dari Indonesia. Adrian menyandarkan tubuhnya, terkesan, sambil tersenyum kagum. Luar biasa, Kinan.
Anda selalu berpikir 5 langkah di depan. Tapi seri C berarti kita harus mencari investor baru. Apakah Anda yakin tidak ingin kami, sebagai investor awal, menambah porsi pendanaan tanpa melibatkan pihak luar? Ini akan mempertahankan kendali penuh Anda. Kinan menggeleng tegas, senyum tipisnya menunjukkan bahwa ia telah memikirkan ini matang-matang. Kontrol penuh tetap ada di saya, Pak Adrian, karena saya adalah arsiteknya. Seri C adalah tentang diversifikasi risiko dan memaksa kita bersaing di pasar global. Saya ingin investor yang lapar, yang bisa membawa kita ke level Asia. Saya sudah siapkan daftar target di Tokyo dan Dubai. Kita akan memulainya dari sana. Kinan menyilangkan tangannya di depan dada, tatapannya membara, siap menaklukkan cakrawala baru, menegaskan bahwa kepemimpinan tetap berada di bawah kendalinya mutlak. Sore hari, Kinan mengunjungi kantor Om Dharma yang tenang di Jakarta, membawa Sekar yang kini berusia 4 tahun. Sekar, yang kini sudah lincah, bermain dengan balok kayu di sudut ruangan yang dilapisi karpet tebal, sementara Kinan dan Om Dharma menikmati kopi Toraja. Dapur Kinan sekarang bernilai lebih dari 100 miliar. Nak, ujar Om Dharma bangga, menutup map laporan valuasi. Semua hutang sudah lunas. Kamu sudah membayar harga dirimu kembali dengan bunga. Kinan tersenyum lelah. Saya tahu, Om. Tapi kadang saya merasa lelah harus selalu menjadi si arsitek yang kuat. Saya selalu harus mengendalikan segalanya. Bisnis, rumah, jadwal anak-anak. Om Dharma menghela napas. Itu adalah kutukan bagi para pemimpin yang pernah dikhianati. Nak, kamu tidak lagi tahu cara bersantai. Adrian itu pria yang baik. Dia menghargai kontrolmu. Dia tahu batasan. Apakah kamu tidak pernah berpikir, mungkin, membiarkan dirimu menikmati sesuatu yang tidak perlu kamu kendalikan? Sedikit kebahagiaan acak? Kinan menatap Sekar yang tertawa riang saat baloknya runtuh. Mungkin. Tapi kebahagiaan acak selalu datang dengan risiko kontrol yang hilang. Saya tidak akan mempertaruhkan kedamaian anak-anak saya lagi. Kinan menyesap kopinya, lalu kembali ke mode bisnis. Om, tolong siapkan dokumen untuk akuisisi 1% saham Adrian. Itu hanya simbolis. Tapi aku butuh mayoritas saham voting absolut 51% sebelum seri C masuk. Aku tidak mau ada investor baru yang mencoba mengambil alih keputusanku. Om Dharma mengangguk, mengambil pulpennya. Baik. Kontrol penuh. Ya. 4 tahun setelah perceraian, Kinan dan Adrian menghadiri gala dinner perusahaan di sebuah hotel mewah di Singapura untuk menandai pra-peluncuran seri C. Kinan, mengenakan gaun malam hitam yang elegan, memancarkan kepercayaan diri di antara para eksekutif Asia. Saat musik mengalun, Adrian mengajaknya berdansa. Di tengah lantai dansa yang remang-remang, Adrian berbisik, Kinan, ia menggunakan nama depan Kinan dengan nada penuh harap. Kita sudah menjadi partner selama hampir 4 tahun. Saya menghargai batasan Anda. Tidak ada pernikahan. Tapi bisakah Anda menerima saya sebagai partner seumur hidup yang berbagi kehidupan, rumah, dan anak-anak Anda, tanpa mengambil kendali Anda sedikitpun? Saya mencintai kepemimpinan Anda. Kinan menghentikan langkah dansanya, menatap Adrian. Matanya lembut, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Pak Adrian, jawab Kinan, kembali ke formalitas. Terima kasih. Anda telah menjadi partner bisnis terbaik saya. Dan saya akan mempertahankan Anda. Tetapi saya sudah memiliki partner seumur hidup, anak-anak saya. Saya menghargai kejujuran Anda. Saya akan membalasnya dengan kejujuran bisnis. Saya ingin segera memproses pembelian saham preferensi Anda sebesar 1% lagi, seperti yang Om Dharma diskusikan. Itu akan memberi saya kontrol voting absolut sebelum investor seri C masuk. Itu adalah cara saya menjamin keberlangsungan partnership kita, Pak Adrian. Adrian tersenyum pahit, tetapi mengangguk penuh hormat. Tentu, Bu Kinan. Untuk kontrol penuh. Selamat. Kinan membalas anggukan itu, kembali ke mejanya, sendirian. Ia tidak lagi mencari cinta, ia sudah menemukan takdirnya. Menjadi penguasa tunggal atas istana yang ia bangun sendiri.